gerakan daulat ekonomi rakyat desa. Ya. Nah, jadi seperti yang sudah dideklarasikan tadi, tampilnya Gandera ini tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan daulat ekonomi bagi rakyat desa se-Kabupaten Cianjur. Nah, kenapa ini muncul? Karena sampai detik ini ekonomi rakyat didaulat oleh kaum kapitalis dan dibiarkan merajalela oleh kaum penguasa. Nah, yang bisa merubah keadaan ini hanyalah rakyat desa itu sendiri. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya di Al-Qur'an, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemahannya, tidak akan berubah nasib sesuatu kaum kecuali dirubah oleh mereka sendiri. Artinya, lengkapnya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali oleh kaum itu sendiri. Jadi nasib rakyat desa tidak akan bisa berubah. Yang bisa merubah adalah rakyat desa itu sendiri. Ya, gini, Di Pak. Gandera ini semuanya rakyat desa. Ya, gini Pak. Hati-hati, itu depan Sal. Konsep ini udah. Ada tulisannya kan? Konsep ini bagus ya kan. Konsep ini sangat bagus dan punya landasan yuridis yang mendasar. Pancasila dan Undang 45. Ambilkan yang bagusnya, Sal. Bisa, sana aja. Enggak, sebelah sana aja. Perjalanan negeri Paling ini kanan. udah usia 74 tahun. Jadi yang mengkristal adalah kegiatan ekonomi yang sangat, saya bilang tadi, kapitalis dan koruptif. Itu yang dihadapi. Jadi kita tidak berhadapan Udah lurus rodanya tuh. di dalam lingkungan yang vakum. Jadi banyak persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam menerapkan ini. Nah, karena itu yang harus kita paksa adalah pemerintah untuk menciptakan iklim ya, yang sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 45, itu satu. Yang kedua, agar supply demand ini, hulu hilir ini diciptakan diformat oleh pemerintah. Tidak bisa rakyat sendiri ya kan yang mencari iklim bagaimana supply demand ini terhubung. Karena untuk memproduksi aja itu rakyat nggak gampang. Karena apa? Di situ kan harus ada penyediaan sumber daya manusia, dana, ya kan. Terus juga alat-alat produksi, pasar, ya kan. Lalu informasi. Jadi itu rakyat tuh nggak gampang. Sekarang masalah sumber daya manusia itu kan harus orang-orang yang punya skill. Itu tidak gampang untuk menyaingi kualitas produksi orang lain atau negara lain. Kemudian yang kedua, masalah uang. Sekarang ini gula daripada ekonomi adanya di APBD, ya kan. Lalu adanya juga di para pengusaha pabrikan-pabrikan. Nah, ini kita pengambil inisiatif Gandera nggak gampang, Pak, karena rakyat udah dididik berpikir instan. Duitan rapat nggak mau datang, ya kan, atau apalah pengorbanan dalam rangka memperjuangkan kedaulatan ekonomi itu nggak gampang, Pak. Nah, ini harus dipikir ya, yang sangat sungguh-sungguh, ya kan, bagaimana memecahkan masalah tadi, masalah orientasi masyarakat itu kepada hal-hal yang sangat praktis, ingin segera gitu. Ini kan perjuangan jangka panjang. Nah,
Kalau ini dipilah-pilah, ya kan. Nah, jadi Gandera ini adalah kelompok elit pergerakan perubahan, ya, berhadapan dengan kelompok tadi kapitalis pribumi and so on, ya kan. Di situ adalah sebagai status quo. Berhadapan ini antara yang mau merubah dengan status quo. Sedangkan rakyat di bawah yang mayoritas, ya kan, dia kondisinya adalah ekonominya lembah, pendidikannya rendah. Ini Pak, nggak gampang yang harus kita lakukan. Nah, apa namanya pikiran saya untuk itu? Kita lakoni semua ini, lakoni. Memang segala macam ini perlu waktu, perlu penyadaran, perlu pencerahan bagi masyarakat. Dan mungkin di antara birokrat ada yang mau memahami tentang konsep ini, ada, ya kan. Tapi mereka menanggung risiko-risiko, Pak, karena yang namanya tadi, Pak. Jadi yang namanya otoritas penguasa, sistem kroni dan sebagainya. Jadi sekali ini sudah diproklamasikan Gandera, ini harusnya pantang mundur, kita maju terus. Terusin aja. Terima kasih ya. Itu dulu. Ya, Kak.